Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Denpasar, Resort Bali, hari ini, Sabtu tanggal 12 Juli tahun 2025. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita dan menjalani kehidupan kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya, marilah kita bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu yang maha mulia, ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di sorga, yang memberikan kami kehidupan baru pada hari ini, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami akan menjalani hidup kami yang Engkau berikan, ya Tuhan. Kami mengandalkan berkat perlindungan dan kasih setiamu kepada setiap kami, ya Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, sebagai pedoman kami dalam menjalani kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada hari ini tertulis pada Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seorang raja, dia disebutkan raja yang berkuasa dan berdaulat jika dia memiliki wilayah kerajaan yang dipimpinnya. Dan dia mempunyai tahta atau singgasana, tempat dia untuk memimpin seluruh warga kerajaannya. Seorang raja disebut berdaulat dan berkuasa jikalau warga di kerajaannya menuruti segala perintah, aturan, dan hukum yang dikeluarkan oleh raja tersebut. Setiap warga kerajaan tersebut harus tunduk dan taat kepada hukum dan perintah dari raja tersebut. Jikalau ada seorang warga kerajaan menolak untuk menaati hukum atau perintah raja tersebut, maka dia akan dicap sebagai pemberontak dan hukuman dari raja akan dijatuhkan kepadanya. Atau orang tersebut lari dari wilayah kerajaan tersebut. Seorang raja sekalipun yang sangat kuat, dia tentu memiliki keterbatasan. Jikalau ada orang atau raja yang lebih kuat, tentu tahta atau singgasana raja tersebut
boleh diambil sehingga raja tersebut tidak berkuasa lagi. Atau jikalau panggilan kematian datang menghampiri raja tersebut, tentu tahta kerajaannya bukan berada pada raja tersebut lagi, melainkan sudah berpindah tangan kepada orang lain. Demikian juga batas wilayah kerajaan yang dikuasainya tentu ada batasan-batasannya. Di dalam sejarah peradaban di dunia ini, belum ada satu orang raja pun yang menguasai seluruh dunia ini. Ada batasan-batasan wilayahnya, demikian juga batasan kekuasaannya ada batasannya. Pemazmur pada renungan kita pada hari ini menyatakan ada raja yang sangat berkuasa atas segala sesuatu yang ada di semesta alam ini. Singgasananya ditegakkan di sorga, di mana tidak ada satu kekuatan pun yang ada di semesta alam raya ini bisa menjatuhkan singgasana tersebut atau merebut dan mengganti singgasana tersebut. Dari kerajaan di sorga singgasananya, raja tersebut yang dipanggil Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu. Tidak ada batasannya. Baik itu batasan wilayah, karena dia berkuasa penuh atas semesta alam ini, maupun apa yang ada di semesta ini. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan maut kematian pun tidak berani menghampiri raja yang bertahta di sorga tersebut, yaitu Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita umat manusia sebagai penghuni alam semesta ini, bumi di mana kita pijak, juga termasuk berada di dalam kekuasaan Tuhan Raja semesta tersebut. Jikalau kita berada di wilayah kekuasaan Tuhan sebagai Raja, tentu kita diminta untuk tunduk dan taat kepada segala perintah dan hukum yang telah difirmankan oleh Tuhan Sang Raja tersebut. Jikalau kita tidak menuruti segala hukum dan perintah Tuhan sebagai Sang Raja atas segala sesuatu tersebut, kita adalah disebut pemberontak-pemberontak kepada Sang Raja atau Tuhan tersebut. Kita sebagai pemberontak, kita tidak punya pelarian. Karena segala sesuatu yang di alam semesta ini, segalanya ada di bawah kuasa Tuhan. Tentu, jikalau kita terus memberontak, maka hukum Tuhan akan turun kepada kita. Renungan kita pada hari ini mengajak kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai umat, warga kerajaan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus tunduk dan taat kepada hukum dan perintah Tuhan. Sebab Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Yang kedua adalah kita tidak usah mencari raja atau Tuhan yang lain. Karena satu-satunya Tuhan yang bertahta, tahtanya telah ditegakkan di sorga. Dia tidak akan dapat digantikan oleh Tuhan yang manapun. Oleh karena itu, satu-satunya Tuhan yang kita taati dan kita tunduk kepada hukum dan perintahnya adalah Tuhan, Sang Raja yang bertahta di sorga. Yang kedua adalah dari renungan kita pada hari ini, karena Tuhan Raja itu berkuasa atas segala sesuatu. Berarti termasuk juga di sana semua jalan kehidupan kita, Tuhan berkuasa atas jalan kehidupan kita. Tuhan memegang kendali atas segala jalan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara di dalam Kristus, mari kita serahkan seluruh hidup kita
ke tangan kuasa Tuhan. Dia yang akan mengendalikan, kita hanya turut mentaati perintah dan hukumnya. Sebab kedaulatannya dan kuasanya ada pada segala sesuatu, dan oleh karena itu kita layak untuk memuji, memuliakan Dia dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan batin kita. Mari, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Kristus, kita datang mencari kerajaan Allah dan kebenaran yang ada dalam hukum dan perintahnya dengan mentaati segala firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Salam, amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, yang berkenan menyampaikan firman-Mu bagi kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami semakin mengenal kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk kami semakin boleh ya Tuhan, menyerahkan seluruh jalan hidup kami atas kendali-Mu ya Tuhan, sehingga setiap langkah kami bersama-Mu ya Tuhan, dituntun oleh tangan-Mu yang Maha Kuasa. Kami serahkan perjalanan hidup kami, hari demi hari ke tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan, sehingga apa yang Engkau pinta dalam firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami memuji, memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada dan beraktivitas ya Tuhan, Engkau yang melindungi, menyertai mereka ya Tuhan, sehingga kami dalam sukacita memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari HKBP Denpasar, Resort Bali. Salam, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Peras.